warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat yang banyak itu. Dari nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat iman terutama dan nikmat Islam, maka Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan nikmat kesempatan tapi tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menggunakan nikmat kesempatan, yaitu beribadah, suatu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu kita melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim dengan materi kitab Al-Kabair yang pada pekan kemarin sudah dijelaskan bagaimana definisi dosa besar dan dosa kecil. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Ibrahim. Monggo Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah sholat maghrib dari Masjid Al-Ikhlas Sedayu Lawas, Lamongan, yang semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat lan ampunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan
Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat kesempatan untuk beramal soleh, nikmat waktu untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, nikmat diberi detik demi detik, menit berlanjut kepada jam, hari, bulan, dan tahun. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melayakkan diri menjadi hamba. Wa inna ilaihi rajiun, dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita kembali, kita perlu untuk memastikan diri kita termasuk dari golongan orang-orang yang soleh, termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya merekalah yang akan selamat nanti di akhirat, karena hanya mereka yang akan mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia inilah kesempatan kita untuk memastikan diri kita termasuk dari golongan tersebut. Dan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pasti kebenaran sebagai keburukan, dan sebaliknya banyak sekali orang menganggap suatu keburukan adalah hal yang biasa. Maka perlu bagi kita untuk mempertebal modal itu. Bahkan kalau bisa kita katakan kondisi kehidupan ini lebih tidak menentu dibandingkan kondisi lautan ketika musim barat seperti ini. Musim barat seperti ini banyak nelayan yang harus menepi, tidak lagi pergi jauh karena resikonya terlalu besar. Dan kehidupan sekarang ini jauh lebih parah dibandingkan itu, karena resikonya bukan hanya tenggelam di lautan, meninggal, bukan, tetapi resikonya adalah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan mulai masuk kepada jenis dosa besar yang pertama. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bersama-sama mencoba membaca perkataan para ulama tentang apa itu dosa besar dan apa itu dosa kecil, apa bahayanya, dan kapan dosa kecil itu juga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan mulai masuk kepada pembahasan dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang beliau kumpulkan di dalamnya dosa-dosa besar, yaitu Kitabul Kabair. Kitabul Kabair. Dosa besar yang pertama, dan ini akan selalu sama di setiap buku yang ditulis oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Al-kabiratul ula asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selainnya dalam urusan-urusan yang menjadi kekhususan Allah. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama yakin bahwa Rabbuna, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan. Ada hal-hal yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada
nama-nama yang indah milik Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ada sifat-sifat yang menjadi sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menciptakan, yang mana menciptakan termasuk dari sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menjaga hamba dari keburukan, menjauhkan hamba dari mara bahaya. Semua ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh itu semua diyakini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang syirik, perlu kita ketahui bahwa asal pokok yang terdapat di dalam dada anak Adam alaihi salam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Bani Adam pada dasarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah itu fitrah. Itu sudah naluri bawaan, lahirkan pasti memiliki iman di dalam hatinya. Hal itu bisa Rasulullah. Salah satu dari firman Allah yang menyebutkan hal tersebut adalah dalam surat Ar-Rum ayat 3. Hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa beriman kepada Allah itu sudah fitrah, sudah sia. Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, setiap bayi manusia Afrika, Amerika, Cina, Eropa maupun Asia, baik dia anak seorang kiai, anak seorang ustadz, anak seorang PKI, anak seorang pastor, anak seorang pemimpin agama Yahudi, dan semua bayi yang lahir kata Rasulullah yuladu 'alal fitrah. Dia dilahirkan dalam kondisi fitrah, beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ala fitratil Islam, memiliki jiwa yang condong kepada Islam. Semua bayi yang lahir, anak pendeta sekalipun, lahir dalam hati dia telah tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa di dunia hari ini kita bisa melihat mayoritas penduduk dunia hari ini yang jumlahnya tidak kurang dari 4 miliar manusia, atau 4,8 atau 5 miliar ya, Allah alam jumlah pastinya sekarang yang hidup di muka bumi ini, yang semua itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari sekian banyak manusia yang hidup sepanjang zaman bahkan mayoritas justru tidak beriman kepada Allah ketika sudah dewasa? Masalahnya di mana? Padahal ketika lahir, keluar dari perut ibunya memiliki keimanan kepada Allah, memiliki keyakinan kepada Allah. Lalu problemnya di mana? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan si anak ini Yahudi, yang menjadikan si anak ini Nasrani ataupun Majusi. Rasulullah ingin menjelaskan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, peran orang tua
dalam merawat iman seorang anak sangat besar sekali. Allah sudah menanamkan bibit keimanan dalam hati setiap hamba yang lahir. Tetapi sekali lagi, peran orang tua sangat besar. Ketika orang tuanya Yahudi, maka orang tua tersebut akan menanamkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang terkait dengan akidah, sehingga anaknya tumbuh menjadi seorang Yahudi. Orang tua yang Nasrani, orang tua yang Majusi juga demikian, jadi tumbuh. Itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Bani Adam ini dasarnya adalah fitrah, beriman kepada Allah. Lalu setelah berlalu 10 generasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa setelah Nabi Adam berlalu betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu 10 generasi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua dari 10 generasi itu mereka berada di atas kebenaran. Fahtalafu, kemudian mereka mulai berselisih, mereka mulai menyimpang. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundirin, maka Allah pun mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang beriman, wa mundirin, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Urusan yang menjadi kekhususan Allah, jadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita perlakukan Allah sama dengan selain Allah. Tidak layak. Jangankan Allah, kita dibandingkan orang lain. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tentu walahul masalul a'la. Permisalannya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Maka tentu Allah dengan yang lain. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syirik itu sendiri oleh para ulama digolongkan menjadi 2 kelompok, 2 jenis syirik ini. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik akbar. Syirik akbar. Syirik akbar ini kalau kita artikan secara letterlek, bisa kita istilahkan dengan syirik besar. Syirik besar. Apa itu? Atau batu-batu yang dimuliakan. Batu-batu yang dimuliakan melebihi kapasitasnya. Ini juga perilaku kesyirikan. Batu-batu yang diperlakukan itu memiliki cincin yang memang terbuat dari batu aki. Batu aki. Boleh. Bagi laki-laki boleh pakai cincin, boleh. Yang penting tidak terbuat dari emas atau perak. Emas atau perak. Tapi sepertinya tidak lazim di antara para hadirin. Kayaknya nggak ada yang pakai cincin ya. Tapi sebenarnya boleh ya. Jadi Rasulullah itu menggunakan cincin, tapi tidak terbuat dari emas atau perak. Jadi apa namanya itu? Tempat cincin itu namanya apa? Kalau batunya batu aki, embannya itu bukan emas dan perak. Haram bagi laki-laki yang menggunakan cincin, atau hanya emban pun juga dilarang terbuat dari emas maupun perak. Jadi boleh, kalau jenengan suka aki silakan dipakai, nggak apa-apa. Itu termasuk berpahala jika diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka punya konsep trinitas atau 3 in 1, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Mereka meyakini ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, dan ada Roh Kudus, ya kan itu. Ada 3, the Holy Spirit, the God of Father, the Son of God, kan gitu. Ada 3 Tuhan bagi mereka. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Meskipun itu Nabi, tetap dilarang. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi, meminta kepada Nabi. Tidak boleh.
Karena kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Au syaikhin, atau seorang syekh, atau bintang, atau malaikat, tidak diperbolehkan. Meskipun itu malaikat Jibril, sebagaimana yang tadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu mereka menganggap tiga ini sebagai satu. Allah, Nabi Isa, dan malaikat Jibril ini adalah tiga unsur yang sama-sama boleh berdoa kepada mereka, karena tiga ini adalah satu dan satu ini sejatinya adalah tiga. Bagaimana maksudnya? Oh, nggak tahu ya, karena pernah kami penasaran dan bertanya kepada orang Kristen langsung, itu maksudnya gimana, tiga tapi satu, satu tapi tiga? Nggak bisa menjelaskan, bingung juga gitu ya, nggak tahu. Terus saya tanya, lah terus kenapa sampean kok masih tetap Kristen kalau nggak paham? Karena Kristen itu agama kasih ya, agama kasih. Ya, padahal kenyataannya yang membantai ribuan kaum muslimin itu ya agama kasih ini kan gitu. Ada perang salib itu yang membantai kaum muslimin. Bahkan di Indonesia yang menjajah Indonesia ratusan tahun membantai kaum muslimin jutaan, mungkin kita nggak tahu jumlah datanya karena ketika itu tidak didata. Itu ya agama kasih ini kan. Karena penjajah Indonesia ini ya rata-rata agamanya Kristen. Tidak ada agama penjajah Indonesia ini yang Islam itu nggak ada. Tapi anehnya yang dibenci malah Islam. Itu kan repot ini. Teko endi ya konsepnya. Yang menjajah Indonesia ini kan yang pertama orang-orang kafir, Kristen, Katolik, Portugis yang pertama kali datang masuk ke Indonesia. Kemudian Kristen, kafir, Katolik, Spanyol. Disusul Kristen, kafir, bahkan malaikat Jibril melebihi kapasitasnya. Al-ghairi dzalika wa hadha huwa syirkul akbar alladzi dzakarahullahu. Dan ini adalah syirik akbar yang disebutkan oleh Allah, bahwasanya orang-orang yang melakukan syirik akbar dan belum bertaubat, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar ya. Tapi kalau syirik asgor, nanti akan kita bicarakan syirik asgor. Ketika dia mati dan belum bertaubat, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik akbar tidak ada alasan sama sekali. Dan lebih parahnya lagi para hadirin, tetap berpegang kepada tauhid, berpegang kepada tauhid. Karena lawan dari syirik itu tauhid. Orang yang melakukan syirik, dia tidak bertauhid. Orang yang bertauhid pasti tidak melakukan syirik. Bergantung itu namanya tauhid. Adapun syirik masih bergantung kepada yang lain. Kadang-kadang ada kesyirikan-syirikan kecil, kesyirikan kecil. Kita harus memastikan diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari kesyirikan, terutamanya syirik akbar, karena bahaya sekali. Juga bayangkan, jadi orang yang melakukan syirik akbar dan belum bertaubat, maka dia tidak akan masuk surga. Adapun bagi yang melakukan syirik akbar dan dia sempat bertobat sebelum meninggal dunia, maka insya Allah tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu tidak akan diterima hanya ketika dua hal. Yang pertama yaitu malam yugorgir, sebelum nyawa sampai di kerongkongan atau sakaratul maut. Dan yang kedua adalah malam tatlu isyamsu min magribiha, selama matahari belum terbit dari barat, maka taubat itu akan diterima. Jadi kalau misalnya ada seorang dukun sejak umur 20 sampai umur 60 menjadi dukun yang profesional, misalnya kalau santet gak mempan, kalau mau nyantet siapapun datang kepada dukun fulan, bawa ini, dan dukun itu tidak harus berbaju hitam ya para hadirin. Kadang dukun juga ada yang jenggoten putih, ketunan, jubahan,
surbanan kan gitu, masalah jenggote luwih dawa kan. Jadi kita harus bajunya nggak harus hitam. Misalnya ada orang yang menjadi dukun profesional sejak umur 20 sampai umur 40 tahun. 20 tahun dia menjadi dukun. Kemudian dengan izin Allah dia mendapatkan hidayah lalu bertaubat. Dia bertobat dari dosanya sebagai dukun, dari kesyirikan. 5 tahun meninggal dunia. Maka insya Allah dosa yang 20 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni itu jika seseorang meninggal dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika melakukan syirik akbar dan sudah bertobat lalu meninggal, maka insya Allah dia tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, lalu syirik akbar ini perlu kita ketahui terbagi menjadi 4 oleh para ulama: doa dan ibadah. Ya, syirik dalam doa dan ibadah. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa syirik itu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain, menyamakan Allah dengan yang lain. Allah itu nggak akan pernah sama dengan yang lain. Allah itu satu-satunya, satu-satunya. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan lain. Kita saja nih manusia biasa tidak senang disamakan dengan orang lain, tidak suka disamakan dengan orang lain. Diduakan itu tidak mau. Ya, manusia itu tidak suka diduakan. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, nggak suka diduakan. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk Allah, diberi fasilitas oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi hidup oleh Allah. Nah, gitu. Tapi tidak mau diduakan. Ya. Kita bisa membayangkan Allah yang memberi apa-apa tentu lebih layak untuk tidak diduakan. Sehingga syirik itu kalau bahasa simpelnya ya menduakan Allah, gitu. Menduakan Allah. Syirik akbar yang pertama adalah syirkut dakwah, syirik dalam doa dan ibadah. Syirik dalam doa dan ibadah. Dan ini cukup banyak orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa hanya kepada Allah. Bagaimana dengan berdoa, meminta doa kepada selain Allah? Nah, ini para ulama ikhtilaf ya. Meminta doa kepada selain Allah, ya, meminta didoakan oleh selain Allah, baik yang hidup maupun yang mati, orang yang telah mati. Sebagian ulama menganggap ini syirik akbar, sebagian lain menyatakan ini haram, tapi tidak sampai syirik akbar. Meminta didoakan, meminta didoakan. Jadi kita harus mendudukkan ya, berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar. Tapi kalau meminta didoakan oleh selain Allah, maka sebagian ulama khususnya yang sudah meninggal dunia ya, maka sebagian ulama mengatakan ini termasuk syirik asgor, sebagian cukup mengatakan haram ya, tidak dengan tambahan syirik asgor. Maksud kami gini para hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang datang ke kuburan, misal kuburan siapa ya, kuburan wali misalnya, ada orang datang ke kuburan wali, ada Bapak A dan Bapak B misalnya. Bapak A dia berdoa, wahai wali fulan, berilah aku rizki. Wahai wali, berilah aku rizki. Maka ini adalah syirik akbar. Dia berdoa kepada wali, itu syirik akbar. Adapun jika Bapak B misalnya, yang kedua Bapak B, dia mengadahkan tangan di kuburan tersebut. Wahai wali fulan, sampaikan kepada Allah agar Allah memberiku rizki. Beda ya. Jadi untuk yang Bapak A, dia berdoa langsung kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini syirik akbar.
Adapun yang kedua, dia meminta doanya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama menghukuminya syirik. Ada yang mengatakan syirik akbar, syirik. Ya, jadi yang kedua ini seperti itu, sehingga kita nggak bisa menghukumi setiap yang datang ke kuburan murtad, kafir semua, wah nggak bisa, karena isinya itu berbeda-beda. Meskipun dia melakukan yang pertama, belum tentu langsung murtad, belum tentu langsung kafir secara personal, itu belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan itu karena kebodohan. Bisa jadi dia melakukan itu karena ikut-ikutan. Bisa jadi dia melakukan itu karena salah takwil, salah paham dengan satu ayat atau salah paham dengan satu hadis. Nah, jadi ada banyak yang pada ujung akhirnya nanti seseorang itu benar-benar murtad, keluar dari agama Islam. Itu panjang sekali prosesnya, dan yang berhak memproses ini adalah para ulama. Adapun orang-orang awam seperti kita, seperti kula lan panjenengan sami niki, sudah kita belajar ini untuk menghukumi diri kita sendiri. Tidak perlu kita mencari-cari sopo sing sirik iki. Wis, engko tak bengoki rokok, nggak perlu. Jadi kita belajar ini adalah untuk mewanti-wanti kita pribadi dan keluarga. Kita pastikan diri kita terhindar dari syirik, kita amankan keluarga kita juga dari kesyirikan. Nah, ini fungsinya kita belajar di situ. Para hadirin yang dimuliakan, dengan bacaan-bacaan tertentu itu masih ada ternyata. Jangankan, nggak usah jauh-jauh ke Lamongan Selatan, di Lamongan Utara ini ya, masih ada beberapa yang saya tahu. Maksudnya diceritain kalau tetangganya seperti ini, Ustaz, tetangga saya seperti ini. Nang Pantura, omahe ngarep masjid. Rumahnya itu dekat masjid, masih melakukan kesyirikan. Jadi kalau di malam satu suro itu ngedusi keris, ya, ngedusi keris. Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada gunanya amal soleh itu di hadapan Allah ketika orang itu juga melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena apa? Syirik ini tadi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu syirik. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjerat dengan kesyirikan. Lalu syirik akbar yang kedua adalah syirkun niyah wal iradah. Meniatkan suatu ibadah, ya, suatu amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirkun akbar, termasuk dari syirik akbar. Syirkun niyah wal iradah. Syirkun niyah wal iradah. Jadi dia meniatkan sesuatu ibadah itu untuk selain Allah, untuk selain Allah. Dan ini juga banyak ya. Kita perlu mengenal, nanti ada syirik asghar. Jika seseorang itu meniatkan ibadah untuk Allah dan untuk yang lain, maka misalnya dia ingin dipuji, ingin mendapatkan suatu gelar yang baik, atau takut dicaci, takut dihina, maka imbuhan-imbuhan ini masuk dalam syirik asghar, tidak sampai menjadikan pelakunya melakukan syirik akbar. Adapun ketika seluruh amalannya itu hanya untuk selain Allah, maka ini syirik akbar. Maka ini syirik akbar. Jadi berbeda antara syirkun niyah dalam kategori akbar dan dalam kategori asghar, berbeda. Jadi yang akbar itu ketika ibadahnya itu benar-benar total untuk selain Allah. Adapun jika dia untuk Allah tapi masih terkadang terkontaminasi dengan riya, yang kita sebut dengan riya sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita, maka itu masuknya dalam syirik asghar. Kita selesaikan yang syirik akbar. Kemudian yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Jenis syirik akbar yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud dengan syirik dalam ketaatan adalah ketika seseorang lebih mentaati selain Allah dibanding ada orang lain, dibandingkan apa yang Allah tetapkan. Ketika Allah katakan itu halal, orang lain bilang haram, dia percaya dengan hal tersebut, maka itu bisa masuk dalam kategori syirkut ta'ah.
Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, syirik ta'ah ini juga berbahaya, bisa sampai pada syirik akbar ketika kita taat kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi tahlilil haram atau fi tahrimil halal. Dan ini banyak biasanya kalau di masyarakat kita antara bawahan dan atasan, baik itu kepada antara guru dan kepala sekolah, atau belah dan jeragan mungkin, atau antara kuli dan mandornya, antara prajurit dengan komandan, antara apalah macam-macam. Pokoknya yang bawah diperintah oleh atasan untuk bermaksiat kepada Allah, dan bawah ini tahu itu maksiat tapi dia mengabaikan. Saya nggak peduli dengan maksiat, saya lebih peduli dengan perintah atasan. Nah, ini berbahaya sekali. Apapun alasannya tidak diperbolehkan. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang makhluk itu taat kepada selain Allah ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Siapapun dia. Seorang wanita diperintah oleh suaminya untuk lepas jilbabnya di depan laki-laki yang bukan mahram, meskipun itu suami, wanita ini boleh tidak taat kepada suaminya. Padahal kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka satu yang aku perintahkan untuk sujud siapa? Wanita kepada suaminya. Itu tok. Tapi nggak boleh sujud kepada manusia, sehingga Rasul nggak memerintahkan. Rasul ingin menjelaskan betapa besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Tapi meskipun demikian, ketika suami memerintahkan untuk maksiat, tidak boleh taat. Apalagi komandan, apalagi kepala sekolah. Nah, mereka tidak punya surga melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu meletakkan cinta kepada Allah di bawah cinta kepada selain Allah, maka dia bisa masuk kepada syirik akbar. Karena hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang lebih mencintai selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut menjadikan dia melanggar perintah-perintah Allah, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga harus kita waspadai. Kita harus waspadai. Para hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di malam hari ini tentang syirik akbar. Adapun pembahasan tentang syirik asghar, insyaallah akan kita bahas di lain kesempatan. Semoga Allah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menuntaskannya. Sekian, semoga bisa kita pahami, dan semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini tanya, monggo dibuka sesi tanya jawab. Sebelum kajian ini saya tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.